Kebahagiaan lain juga ditunjukkan pasangan Inul Daratista dan Adam Suseno yang belum lama ini pulang liburan awal tahun di luar negeri. Kali ini, negeri Thailand menjadi destinasi wisata Inul dan keluarganya. Berbagai destinasi wisata di negeri yang dikenal dengan julukan Negeri Gajah Putih itu dikunjungi Inul. Melalui akun Instagramnya, Inul membagikan momen saat liburan di negeri tersebut. Rencana dari tahun sebelumnya, cuman kan jadwalnya padat banget jadi nggak sempet. Kemarin tuh kita jadwal Mas Adam, pokoknya tengah bulan Desember aku harus off. Habis itu aku mau servis keluarga dulu, mereka pada mau jalan-jalan ke Jogja. Dari Jogja aku masih off air lagi tuh tahun baru di Kalimantan kan. Habis itu ya udah langsung kita ke Thailand 1 minggu. Wah bener-bener cuci mata banget gitu, fresh. Dan di sana itu sempet naik kapal apa namanya ya? Cruise gitu. Dan itu so sweet banget tempatnya. Aku baru kali ini pertama kali naik cruise dan di deck paling atas, terus di situ disajiin banyak banget makanan, terus suruh duduk manja kayak kita tamu kehormatan gitu. Itu luar biasa deh. Pemilik goyang ngebor itu blak-blakan mengapa dirinya dan keluarga memilih Thailand untuk menghabiskan liburan di awal tahun. Salah satunya yakni pertimbangan biaya yang dikeluarkan lebih murah ketimbang berlibur di dalam negeri. Mau ke Singapura, terus tak hitung-hitung kok pengeluaran tuh mahal banget ya. Tiket pesawatnya mahal, hotelnya mahal, terus makanannya di sana juga mahal-mahal. Terus kayak duitnya nggak cukup gitu. Ya udah kita main ke Thailand aja gitu. Ternyata di Thailand murah-murah semuanya. Terus ya udah jadi kalap aja gitu, makanan buah-buahan semuanya ada, terus ya kita happy semua, apalagi kan teman-teman semuanya udah pengen jalan-jalan ya. Kalau di Thailand tuh ternyata ada yang lucu-lucu, kita nonton yang yang kabaret show kayak gitu-gitu, jadi kita tuh benar-benar terhibur. Terus belanja itu barangnya murah-murah, nggak sampai 500.000 gitu-gitu, itu kan happy gitu. Jadi ya pokoknya seneng banget, saya mau balik lagi ke sana. Kemarin berangkat sama siapa aja, Bu? Oh, saya rombongan sirkus, semua tim manajemen tak angkut, sama anak, sama suami, sama ponakan. Terus ada tim manajemen juga, semuanya ikut. Selama mengunjungi destinasi wisata di sana, semua tempat di Thailand membuatnya Inul dan keluarga terkesan dengan keindahan panorama dan budaya yang ada. Tak hanya itu, harga makanan dan akomodasi di Thailand juga terbilang murah. Namun sepulang dari liburan, Inul merasakan kondisi kesehatan yang drop hingga tidak enak badan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Inul langsung melakukan vaksin pneumonia dan influenza kepada seluruh anggota keluarganya. Nggak enak badan, batuk, pilek, tapi emang COVID ada. Jadi emang harus hati-hati. Cuman kebetulan kan aku alhamdulillah udah vaksin pneumonia sama vaksin influenza. Jadi anak aku nggak kena, padahal tidurnya juga kelonan aja bertiga gitu. Jadi kalau Ivan juga mungkin dia kecapean banget di rumah, itu dia tuh nggak pernah istirahat. Jadi dia tuh main aja sampai di Thailand pun juga jam 12 malam baru tidur karena happy ya, mungkin karena liburan sekolah di pol-polin. Ya itu akhirnya dia ngedrop, terus sempet COVID juga gitu. Jadi ya, tapi untungnya COVID-nya itu dia cuman demam aja itu 2 hari, dan dia telemedicine karena dokternya kan di RSPI ya di Jakarta, jadi dia ada telemedicine gitu, terus langsung beli obat. Untungnya di Thailand tuh obat semua ada, antibiotik apa aja ada, jadi pas balik udah enak kan gitu. Tak hanya Inul dan keluarga melewati pergantian tahun baru dengan berlibur di luar negeri, Natasha Wilona juga mengungkapkan pengalamannya yang sama berlibur di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Bagi Wilona, liburan kali ini merupakan liburan yang seru dan sangat berkesan baginya, lantaran bisa berkumpul bersama keluarga. Tak hanya itu, selama berada di negeri tersebut, Wilona juga banyak mengunjungi tempat-tempat baru dan melakukan hal baru.
Salah satu tempat wisata yang dikunjungi Wilona selama liburan di negara adidaya tersebut, yakni penjara Alcatraz yang menyeramkan. Di tempat tersebut, Wilona merasakan hawa dingin dan lembab. Aku kan emang orangnya suka nyoba sesuatu yang baru dan ekstrim ya, karena lumayan suka hal-hal yang memacu adrenalin. Jadi kan waktu di Kanada udah nyoba skydiving, makanya pas di US aku mau coba belajar ski sama snowboarding. Tapi ternyata susah banget. Aku belajar snowboarding kayak jatuh sampai 10 atau belasan kali nih. Jatuh, keseret udahlah. Nah, tadi pagi sebelum kesini baru dipijet. Sakit semua badan. Tapi ini jadi sampai cedera nggak itu, Pak? Puji Tuhan nggak sampai cedera karena udah diajarin cara jatuhnya kan untuk supaya perut kita harus bantu angkat. Jadi kita udah ngerti teknik-teknik buat jatuhnya dan biasanya aku percaya sama diri aja, jadi jangan takut-takut. Jadi saat jatuh, saat keseret atau saat tiba-tiba kehempas, gerakin aja badannya. Jadi jangan ditahan-tahan supaya nggak menimbulkan cedera. Jadi momen healing kamu nggak sih Milo? Liburan kemarin, ternyata kemarin mengunjungi penjara sendiri itu ngide dari mana? Apa? Jadi aku tuh kadang-kadang kalau lagi liburan emang suka berpetualang ke tempat yang unik-unik ya. Nah kemarin aku emang ke penjara Alcatraz, salah satu penjara yang paling horor di dunia, dan di sana kayak ngelihat masuk sampai ke dalamnya, suasananya bener-bener kayak dingin, terus ngelihat bentuk-bentuk sel-selnya seperti apa, ruang-ruangannya. Itu sih kayak pengalaman yang seru dan gak terlupakan buat aku. Tidak hanya liburan, Wilona juga sekaligus merayakan ulang tahunnya. Ulang tahun kali ini terasa berbeda karena untuk kali pertama, Wilona merayakan ulang tahunnya tidak di Indonesia. Meskipun hanya dirayakan secara sederhana, namun Wilona merasa seru karena ada suasana baru. Lantas apa makna usia ke-25 bagi Wilona? Jadi di umur yang ke-25 ini pastinya semoga panjang umur, sehat terus, bisa terus memberikan karya-karya yang terbaik, terus juga bisa berkumpul bersama orang-orang yang aku sayang, bisa membagikan banyak kebahagiaan ke orang-orang di sekitar aku. Pemirsa, pasangan Indah Permatasari dan Arie Kriting belum lama ini merayakan anniversary pernikahan mereka ke-3 tahun pada 12 Januari 2024 lalu. Dalam kesempatan yang berbahagia itu, Indah dan Arie membagikan video kebahagiaan mereka di sosial medianya. Halo semuanya, saya Arie Kriting. Aku Indah. Hari ini kita bahagia banget karena hari ini adalah Wedding anniversary kita yang ke-3 tahun. yes, kalau tambah pacaran 4 tahun berarti sudah 7 tahun ya kita bersama ya. Dan salah satu kunci kebersamaan kita yang paling kuat itu adalah kita itu saling menerima kekurangan satu sama lain. Tak hanya itu, di momen yang membahagiakan tersebut, Indah dan Arie juga membagikan kunci keharmonisan yang mereka jalani selama 7 tahun, selama saat masa pacaran, hingga sampai ke pernikahan yang mereka jalani saat ini. Salah satu kunci keharmonisan mereka adalah saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Ya walaupun Bang Arie nggak ada duitnya, Iya, walaupun Nona ini tukang marah-marah. ya walaupun Bang Arie ceroboh, Iya, terus kalau aku ceroboh dia marah-marah. walaupun Bang Arie nggak bisa beres-beres rumah, Terus kalau rumah berantakan dia ini gampang banget marah. Menariknya, dalam video yang diunggah keduanya, Arie dan Indah justru membuka kekurangan mereka masing-masing. Segala kekurangan Arie diungkap Indah, sementara Arie punya satu keluhan, yakni istrinya suka marah-marah. Namun video Arie Kriting dan Indah Permatasari yang malah mengumbar percekcokan tersebut justru sukses mengundang gelak tawa warganet. ya walaupun Bang Arie
juga kadang-kadang suka bikin kamu gampang marah tuh. Rasanya marah-marah terus yang gimana? Emang gak ada karakternya? Tidak maksudku. Males sama kayak gini ah. Bukan maksudku tuh begini. Maksudku kau sempurna sekali sayang. Maksudku kau sempurna sekali. Dan aku pikirkan saya marah-marah. Aku saya marah-marah. Kekurangannya sudah marah-marah. Tidak ada sayang. Kekuranganmu sudah marah. Sayang, anniversary kita loh ini. Dalam caption videonya, Ari Keriting sekaligus meminta doa untuk rumah tangganya dengan Indah Permatasari. Dalam rangka wedding anniversary yang ketiga ini, kami mohon doanya ya teman semua. Semoga kita semua mendapat kebahagiaan sesuai keinginan kita masing-masing. Tulis Indah dan Ari di Instagram pribadi mereka. Seperti diketahui, Indah dan Ari menikah pada 12 Januari 2021 lalu setelah menjalani pacaran selama 4 tahun lamanya. Kendati pernikahan mereka sampai saat ini belum mendapat restu dari ibunda Indah, namun rumah tangga mereka tetap harmonis. 3 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, pasangan ini telah dianugerahi 1 anak pada September 2022 lalu. Sementara itu di lain peristiwa, momen bahagia lainnya juga dirasakan pasangan Arman Maulana dan Dewi Gita yang pada 11 Januari 2024 lalu merayakan anniversary pernikahan ke-30. Pasangan musisi tersebut menikah pada 11 Januari 1994. Menggenapi perasaan bahagia tersebut, keduanya mengunggah foto kebersamaan dengan tumpeng di depannya disertai caption 11 Januari yang menjadi momen pertemuan mereka. 11 Januari bertemu tapi kalau nggak makan-makan mah lah haroreang pan. Makan dulu lah tumpengnya yuk. Makasih buat teman-teman online yang kasih ucapan dan doa baiknya. Doa terbaik juga untuk kalian dari kami berdua. Sekarang mau ngajak romantic dinner sama istriku ceritanya. Masuk sini. Oh, spesial. Alhamdulillah main course-nya habis. Sementara itu pada unggahan lainnya, Dewi Gita juga menuliskan pesan romantis yang mengharukan untuk merayakan anniversary mereka. Dewi berharap pernikahannya mereka terus langgeng selamanya. 11 Januari bertemu, bersatu meramu janji. Aku yang 30 tahun bersamamu melebihi aku hidup bersama mereka yang mengizinkan aku bersamamu. Suka, duka, sedih, bahagia bagai irama yang tak ada jeda. Semoga cinta kita tak akan meredah. Diam-diam istriku ternyata memberikan aku hadiah anniversary. Love you. Jangan cium-cium. Mohon maaf ya, 10 kali lipat kamu harganya dari ini. Kamu harus kasih aku kado 10 kali lipat. Pasangan selebriti ini pun memanjatkan doa dan harapan terbaik untuk rumah tangganya. Instagram story pun menggunakan background 11 Januari yang merupakan tanggal dari pernikahannya yang diabadikan menjadi sebuah lagu. Kau bawa diriku ke dalam hidupku. Udah, nyamakan yuk. Ada nyanyi dulu, Angka Ari. Dengan rasa sayang, senyummu juga senyummu adalah hidupku. Kau sentuh. Ini efeknya kok ada wiu gitu. Mic-nya dengan sejuta seluas Januari bertemu menjalani kisah cinta ini lalu berkata engkaulah milikku.
Sebagai wujud rasa syukur atas perjalanan bahtera rumah tangga mereka yang mencapai 30 tahun, keduanya menggelar acara syukuran secara sederhana dengan mengundang anak yatim di rumahnya. Masa sih? Bukannya ini hari pertunangan kita? Alhamdulillah. Nin, hatur nuhun. Selama ini berapa ya, tahun 94 Ya. sudah merestui kita berdua. Alhamdulillah atas izin Nin sampai saat ini. Pemirsa, seorang wanita membagikan pola makan unik melalui video TikTok. Dari rekam kamera, perempuan itu menunjukkan menu makanan yang disantapnya sehari-hari. Menurutnya, pola makan yang dipamerkan merupakan pola makan sehatnya. Wanita diketahui bernama Bella itu dengan bangga mempresentasikan yakni menyantap 1 blok mentega beserta 10 butir telur. Bukan hanya urak-arik mentega telur, Bella juga menyantap 12 telur rebus ditambah tumisan daging. Bella yang sebelumnya diketahui seorang pelaku diet vegan, kini berubah haluan menjadi seorang karnivora. Ini adalah apa yang saya makan sehari-hari sebagai karnivora berlemak tinggi. Begitu pamer Bella. Wah, luar biasa ya. Mungkin sih kalau dari si cewek itu kayaknya nggak apa-apa kali ya makan mentega sebanyak itu sampai telur juga atau apa. Tapi untuk masyarakat kayaknya harus lebih bijak gitu loh. Yang semuanya apa-apa udah langsung, kayaknya saya juga bisa. Atau apa, kan ini juga konten ya kan. Semuanya ada yang fakta, ada juga yang hanya bikin-bikin. Sangat ekstrim ya buat manusia pada umumnya. Manusia. Kalau dia begitu berarti ya walau-walam alien kali ya, mohon maaf nih. 22 butir telur sama mentega setiap hari, diet karnivora. Macan aja kagak makan begituan. Kalau gue nyoba diet karnivora kayak gitu, yang ada kolesterol. Nggak mungkin. Tergantung daya tahan tubuh kita kayak gimana, tergantung kekuatan fisik kita untuk mencernanya tuh kayak gimana. Kalau misalkan dia kayak gitu ya udah, dia aja, jangan orang contoh-contoh yang lain. Kalau misalkan orang nyontoh tiba-tiba orangnya metong, mau tanggung jawab tuh Bella, kagak mungkin kan. Jangan deh, jangan dicontoh yang kagak-kagak, gitu aja. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting rela menunggu selama 2 jam demi merasakan nikmatnya bakso viral di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Kiss you! Ya Allah, kita jauh-jauh tahu nggak? Gue dari rumah tadi Depok, lu nggak bareng sama gue sih Kiss you. Tadi gue dari Depok itu jam 8 pagi, lu bayangin ya. Karena gue disuruh sama tim gue katanya, kalau bisa datang pagian karena dia buka jam 9, dia cepet habisnya. Ampun. Abangnya datang setengah 11, mau gue makin ya abang. Oh, enggak. Oh iya. Oke ya udah, iya nggak masalah. Dia tahu nggak nih gue mau kemari? Gue kesel banget rasanya. Lu bayangin artis suruh nunggu 2 jam ini gue tunggu loh. Gue nunggu bakso viral 2 jam, lu bayangin. Bang, sehat bang? Bang, ya oke. Hati ya. Saya gue tegurnya nggak. Malah banyak bocah sekolah. Gue pengen lihat. Gue yang nunggu 2 jam, orang udah pada ngantri. Padahal gue duluan yang ngantri. Omar Hafiz, boleh nggak? Ayu menunggu bakso viral lantaran ia memang suka makan bakso. Sebab itu, ia rela menunggu sejak jam 8 pagi, padahal pada hari itu bakso baru buka jam 11 siang. Dan Ayu langsung turun dari mobil setelah melihat bakso sudah buka.
Lagi bakso gerobakan gini. Kita mesti ngantri dulu nih. Hah? Nanya bang ya bang. Bang nih ngantri ya bang? Apa kata dia? Laura. Loh ini pada ngapain ini ngantri kan bu? Tuh ngantri si ibu. Ya si ibu baik banget jadi enak. Abang saya tungguin 2 jam, saya dari jam 8 pagi dari situ, abang tahu nggak? Oke, mau saya kembalikin nggak nih? Enggak, maksudnya bapak yang ini mau saya kembalikin bukan abangnya. Ayu Ting Ting beruntung karena tak perlu mengantri lagi untuk menyantap bakso. Sebab abang tukang bakso sudah menyiapkan 1 mangkok khusus untuk pelantun sambalado itu. Ini, Mas. Wah, boleh saya makan duluan ini? Bu, Pak, boleh saya makan duluan ya? Saya soalnya jam 8 pagi. Kalau nggak percaya tanya Pak RT sini ada nggak? Datang sampai siang banget hajatan loh. Udah berapa lama jualan di mari? Dari tahun 62 Engkong. Oh, dari engkongnya dari tahun 62. Zamannya Gajah Mada dong. Dia kuda gigit besi. Oh iya bener. Bawangnya enggak, dia baik banget sama bawang, lihat. Pantes ini viral banget cuy, gue pernah, bang saya tuh paling suka banget sama bakso, makanya saya sampai kejar kemari. Ini rame terus, biasanya buka, kalau buka jam berapa? Kalau nggak ada pesanannya jam 9. Oh, karena ada pesanan ini jadi kesiangan. Bisa banget ada pesanan, ada gue dateng utamain pesanan. Tuh. Ya udah saya makan dulu, ntar baru ngobrol ya. Sekarang. Tahun depan. Duduk sini boleh ya? Boleh ah. Kisiu lihat deh. Ini bakso viral bener, coba. Kayak gile, nggak salah nih bang. Aduh, bawang gorengnya lihat. Dia punya bawang goreng nggak pernah pelit. Ini kayaknya bakso tahu ya, penyanyi dangdut yang makan dia goyang mulu ya. Kita hitung dulu baksonya ada berapa ya, Kesio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baksonya ada 6 tapi dia ada tetelannya juga. 8. Bener 8. 7. Oh iya bener 7, 8. Bener dia apal sama baksonya, maaf nggak kehitung. Habis bihunnya banyak banget pada ngumpul. 25.000 satu porsi gini. Dengan porsi yang sangat banyak, ini worth it sih ya. Kita cobain dulu bakso viral ini. Tepatnya di daerah Palmerah. Bener rasanya rasa bakso zaman dulu, say. Oh, rasa bakso-bakso jadul. Bakso kampung bener nih, endul. Abang biasanya tutup jam berapa, Bang? Masya Allah, cakep banget rezekinya. Kita cobain bihunnya dulu ya. Ini enak banget. Bang, saya mau bungkus 5 ya. Serunya, sementara Ayu makan bakso yang sudah diidamkannya selama 4 bulan, anak-anak SD berkerumunan ingin melihat idolanya. Melihat itu, Ayu menghentikan sejenak makan bakso untuk menyapa anak-anak yang terlihat girang. Tapi kalau orang pesen bisa pesen setengah gitu nggak? Nggak ada sih, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi kalau pesen selalu full. Iya. Jangan Ayu Ting Ting aja, tante. Emang gue temen sekelas lo. Halo. Kok nggak pada sekolah? Jam berapa ini? Kok pulangnya cepet? Oh ulangan ya? Iya. Oke deh, hati-hati pulangnya ya. Dadah. Dah pulang. Ntar dicariin emak bapaknya. Awas motor, dadah. Ya lah bocah. Ayu Ting Ting. Sangka gue teman sebayanya. Nggak apa-apa, dia bercanda sayang. Jadi udah rasanya sedap, airnya sedap ditambah sama bawang goreng yang memang jadi andalannya mereka. Itu menurut gue sih goks ya, gokil. Cobain lagi ya Kisyu. Baksonya juga pas yang tadi gue bilang, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar.
pantes dari gerobaknya aja semok banget kayak si Gotik. Poin. Jadi bakso ini. Jangan kasih tau abangnya, dia udah nonton. Ikutin ntar ya, digarisin ya. Nah, lu nontonnya pasti 49 kan? Di ruang pesta, rona bahagia terlihat di wajah Andisa Leota Anabel Tumiwa atau yang dipanggil Lasha, Putri Tessa Kaunang dan Sandi Tumiwa sebab usianya genap 17 tahun. Itu sebabnya suasana ruangan pesta bernuansa serba merah jambu. Lasha, boleh dilihat lilinnya. Kamu boleh pejamkan mata kamu sebentar. Kamu boleh panjatkan doa-doa. Kalau sudah jangan langsung diam karena ada countdown dari DJ. Silahkan Lasha. Semoga uang jajan naik. Semoga lanjut sama Rey. Semoga diberi mobil. Amin. Sudah Lasha? DJ countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Blow the candle. Banyak banget orang, mana nih? Mana temennya cuma di ujung kok. Ini temenmu semua. Yeah, I'm really happy banget with everything. Bersyukur banget bisa berada di sini sekarang. Bisa ngerayain 17 di Sweet 17. Ya pribadi saya prepare dari kira-kira sebulan yang lalu karena kan melibatkan I.O, melibatkan dekor, melibatkan kostum. Jadi memang ya saya nggak suka yang namanya gerabak-gerubuk gitu ya. Saya senangnya itu semuanya tertata rapi gitu. Ini pun tadi di menit-menit terakhir aja masih ada yang kekurangan gitu. Jadi makanya waduh, sepaneng gua kalau udah kayak gitu deh, mendingan persiapan dari jauh-jauh hari gitu. Temanya apa ini Kak? Girly, sweetie, shiny, sweet 17, sweet manis gitu. Ini pemilihannya dari Kak Tessa atau dari kakak, dia yang ulang tahun kan, jadi saya serahin sama dia maunya seperti apa. Gitu. Tessa terlihat bangga berdampingan dengan putrinya yang lebih tinggi darinya. Tessa tertawa ketika disinggung apakah anaknya sudah boleh berpacaran. Dan benarkah Tessa malah sudah kenal dengan pacar anaknya itu? Memberikan dia kebebasan, cuman selalu saya bilang kamu boleh bebas tapi bertanggung jawab. Jadi saya nggak pernah ngekang anak saya, semuanya saya bebasin, tapi mereka ngerti apa batasan-batasannya, itu sih yang penting. Ya kan, benar kan? Batasannya kalau buat udah ada dia, udah ada, tenang, nanti kalian akan tahu. Ada Lasha di sini. Ada. Pacar kasih ada apa? Gelang. Bisa ditunjukin nggak tadi? Pandora. Sebutin mereknya. Saya gitu kan, saya bilang saya memberikan kebebasan kepada anak karena saya tahu gimana rasanya dilarang. Nanti kalau dilarang dia umpet-umpetan malah nanti nggak nyaman terus kabur, kan gue yang repot. Mendingan gue bebasin, tapi semuanya diceritakan sama saya. Makanya sekarang saya juga udah nganggapnya seperti saudara, keluarga aja lah semuanya. Saya misalnya kita pergi makan bareng ya kan. Tessa mengungkapkan jika konsep ultah diakui Tessa merupakan ide dari putrinya, bahkan soal warna juga ditentukan oleh putri pertamanya itu. Dan sebagai orang tua, apa pesan dan nasihat untuk anaknya yang memasuki gerbang kedewasaan? Pokoknya Mada itu very kuat, mama yang kuat. She is a really very, jangan nangis. She is a very strong woman, strong gitu ya. She is a very independent woman, and I'm really proud of her, and I'm really grateful to have her in my life. Terima kasih Kak. Aku nggak dicium. Ada lipstick. Gimana? Merasakan nggak sih perjuangan mama, struggle-strugglenya nggak sih? Ya gitu deh. Lumayan. Ya kayak misalnya anak-anak pas liburan sekolah gitu ya,
Mam kita nggak kemana-mana, udahlah Manda lagi nggak ada uang, udahlah kita ke puncak aja gitu kan. Ya kayak gitu salah satu terus terangnya. Tapi anak-anak nggak pernah nuntut gitu, nggak pernah nuntut yang harus liburan ke luar negeri kayak teman-temannya, nggak gitu juga. Seru nggak acaranya? Seru. Lagi. Mau lagi? Ya emang 17-an ini berkali-kali. Emaknya yang tekor. Ya namanya kan dipersiapkan segala sesuatunya gitu. Keluarin budget berapa sih Kak? Ya lumayan lah ya. Ya intinya sih gini, saya berpikir bahwa ini sekali seumur hidup buat Lasya. Jadi saya pikir kalau sekarang saya mungkin mengeluarkan agak sedikit banyak, tapi kan setelah itu saya bisa cari uang lagi, bekerja lagi untuk kehidupan sehari-hari. Yang penting hari ini Lasya happy. Happy nggak Kak? Banget. Kabar duka datang dari keluarga besar musisi kenamaan Abdi Negara alias Abdi Slang. Kakak kandung Abdi dan Budi Aceh, Rosihan Kailinto Nurdin menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Depok pada hari Sabtu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Awan duka begitu pekat di kediaman almarhum wartawan senior tersebut. Sederet karangan bunga ucapan bela sungkawa berjejer rapi di jalan menuju kediaman almarhum. Sebelum tutup usia, Hanche biasa almarhum disapa, sempat mengalami sesak nafas hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit. Namun saat diperiksa, Hanche mengalami pembekakan jantung dan harus dirawat selama 7 hari. Jadi Bang Rosihan Kailinto adalah kakak sulung kami dan Yuda adalah putra sulungnya. Jadi almarhum sempat dirawat di rumah sakit selama 7 hari dan kami selalu datang menemani, utamanya anak-anaknya, dan tadinya kita melihat ada perkembangan. Jadi dari HCU terus kemudian akhirnya pindah ke kamar, artinya kan ada perbaikan kondisi kesehatan. Jadi keluarga senang gitu. Tapi saat dipindah ke kamar ternyata tiba-tiba terjadi perubahan yang cukup mendadak ya. Dan almarhum dikabarkan wafat pada pukul 18:35. Dan kemarin Rosihan dimakamkan di tempat pemakaman umum Lemperes, Depok, Jawa Barat. Tangis air mata mengiringi kepergian almarhum Rosihan Kailinto.
tentu saja kepergian kakak kandung Abdi ini membuat keluarga terkejut, apalagi semasa hidup almarhum tak pernah mengalami sakit yang begitu hebat. Apalagi sebelum menghembuskan nafas terakhir, almarhum sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Namun takdir berkata lain, Rosihan harus mangkat untuk selama-lamanya. Si bapak tuh nggak pernah sakit, maksudnya 69 tahun hidup, saya nggak pernah lihat dia atau nemenin dia masuk rumah sakit. Memang sekali masuk rumah sakit 7 hari langsung pergi, jadi cukup ngagetin. Padahal hari terakhir dia pergi tuh kita udah dibilang bapak udah bisa pulang, udah bisa rawat jalan, tapi ternyata tadi kondisi makin drop ya pergi. Jadi di hari itu juga. Bahkan saya mungkin tamu yang terakhir besuk di rumah sakit. Jadi kan setiap hari itu Yuda sama adiknya Anissa sama kakak ipar saya Mbak Lucy, itu tiap hari mereka bertiga nemenin almarhum. Nah, saya tamu yang terakhir. Waktu saya datang ya kita sempat bercanda ringan, tapi karena komunikasinya emang udah dibatasi karena ada oksigen, kita tahu dia senang dengan candaan itu. Tapi terus setelah, karena saya udah ngerasa senang, udah pindah kamar dari HCU ke kamar, akhirnya ada kegiatan saya di luar, saya pergi. Begitu nyampe di tempat kegiatan sejam, langsung ada kabar krisis, terus ada perlakuan yang medikal untuk pompa jantung, tapi kemudian almarhum wafat. 6 Januari dia mulai mengeluh sakit, 7 Januari ternyata diperiksa jantungnya membengkak. Mungkin ya di situ dia kaget karena nggak pernah sakit, mungkin akhirnya dia jadi kepikiran terus penyakitnya. Sebelumnya nggak pernah sama sekali sakit. Menurut Andi, putra sulung Hanca, almarhum masih terlihat optimis untuk bisa melanjutkan hidupnya meski harus diambil tindakan medis lantaran kondisinya drop. Ya, jadi terakhir itu kita memang mau melakukan proses intubasi biar nafasnya bisa langsung dipus lewat lewat selang gitu biar cepat. Jadi ya terakhir sebelum proses saya minta izin sama dokter buat ngobrol 1 menit. Saya cuma bilang ya semangat, anak-anak nungguin di rumah karena dia tuh senang banget main sama cucu-cucunya, tiap hari selalu nanyain bisa jemput nggak, bisa anterin ke sekolah nggak. Ya dia cuma bilang oke. Dia bilang nanti. Ya artinya dia masih semangat sebenarnya sebelum wafat. Cuma ya takdir kata lain. Di tempat terpisah, Aldi Taher didapuk menjadi pengisi acara dalam acara Penguin Seliweran di kawasan Senayan untuk lari bersama Ganjar Pranowo. Dalam acara tersebut terlihat juga Sandiaga Uno. Acara itu begitu meriah dihadiri oleh masyarakat dan Gen Z. Banget nih, saya tadi melepas semua runners ya. Tadi Pak Ganjar dan Pak Sandi semua bareng sama runnersnya lagi melakukan tuh. Pak Ganjar apa? Lagi live report. Jadi muter daerah Senayan kita olahraga pagi ini karena dengan olahraga badan sehat, terdapat jiwa yang kuat. Pokoknya Indonesia. Dan hari ini adalah hari jadi Penguin Seliweran bersama Pak Ganjar dan Bang Sandi. Jadi hari ini tuh tadi ramai banget. Sekarang mereka lagi pada lari tuh. Mereka lagi pada lari tuh. Kita lihat live report. Jadi hari ini kita color run ya, fun run ya, lari-lari manja, lari-lari menyehatkan yang sangat fun di daerah Senayan bersama Pak Ganjar dan juga Bang Sandi. Tadi buat Tiko juga hadir. Tadi kita udah sama ibu-ibu semua sedang pagi. Sekarang lagi ibaratnya tuh hari ini kita bergerak tubuh supaya sehat. Sederet hiburan pun dihelat oleh pihak panitia. Selain lari, dalam acara tersebut ada senam.
Tampak jelas antusiasme dari warga yang mengikuti fun run tersebut. Dan di akhir acara, warga berusaha mengabadikan momen untuk bersuah foto bersama Ganjar dan juga istri. Bang, hey. Dan yang tak kalah heboh adalah rumah produksi Falcon Pictures akhirnya resmi merilis trailer untuk film drama komedi romantis Pas. Miris, seorang siswi anak kelas 6 SD mengaku telah diperkosa dengan pelaku diduga seorang kurir. Pada video yang beredar, tampak seorang siswi tengah diinterogasi oleh kedua orang tuanya. Kau Di mana? Dari mana kau? Tunggu, dari mana kau? Dari mana tadi? Diantar ke mana? Diantar ke mana? Baru dia bawa kemana? Sudah, kau sebar ulang itu, sudah bawa ini anak sudah ada. Sudah. Saat diinterogasi, sang anak mengaku dibawa ke semak-semak oleh seorang kurir. Dari logat bicaranya, tampaknya kejadian itu terjadi di wilayah Sumatera. Tidak diapa-apa kau nak? Kau sadar sayang. Kau sadar. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Dia nggak punya ibu, emang dia nggak punya adik atau keluarga perempuan gitu. Jadi mudah-mudahan sih cepat ketangkap. Pas habis ketangkap, langsung tuh dikasih balsem tuh, biar tuman. Apa panas-panas dah. Bila perlu kebiri sekalian orang kayak gitu. Karena apa? Untuk jadi bahan pelajaran untuk yang lain gitu. Jangan sampai macam-macam ngelakuin hal-hal seperti itu. Dan buat si Ade ini, Om John prihatin ya. Mudah-mudahan cepat pulih mentalnya ya. Dan saya juga minta supaya ada pendampingan khusus buat si Ade supaya jangan sampai nanti mentalnya itu rusak karena proses jenjang untuk kedepannya itu masih panjang sekali. Jadi mudah-mudahan nanti diberikan satu pendampingan yang bagus sehingga memulihkan kembali mentalnya dan dia juga bisa kembali lagi untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Karena dengan cara seperti kayak begitu saya yakin satu anak kita pasti rusak mentalnya. Mudah-mudahan saya doain ya, saya sebagai atlet pemain di tukang bubur pengen naik haji, saya doain mudah-mudahan mentalnya kembali pulih lagi dan juga buat si pelaku dihukum seberat mungkin kalau bisa dikebiri. Belum diketahui persisnya kejadian tersebut di wilayah mana. Namun video ini viral sehingga warganet meminta agar polisi segera menangkap pelaku. Harapan agar pelaku segera ditangkap juga disuarakan oleh selebriti. Ini tanggapan saya tentang satu kejadian yang ini sangat miris. Ini miris sekali kalau menurut saya. Ini anak SD kelas 6 yang ini jujur dalam hati saya itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Tapi saya mau ingatin, saya mau katakan begini. Ini perbuatan yang sangat-sangat memalukan. Jadi menurut saya kalau bisa si pelaku ini harus ditangkap ya, buat aparat kepolisian dikejar, tangkap lalu berikan satu efek jerah buat dia. Kalau saya sih setuju kalau bisa orang-orang seperti kayak begitu itu dikebiri aja deh. Ya kalau dikebiri kan nanti kejantanannya hilang tuh. Dia nggak akan ulangin lagi perbuatan-perbuatan kayak begitu.
Jadi sungguh luar biasa ya kejadian ini. Ini kejadian entah di mana. Saya cuma hanya bilang bahwa untuk aparat setempat tindak lanjuti, tangkap dan hukum dia seberat-berat mungkin supaya nanti kasih dia efek jerah dan jangan sampai dilakukan lagi ke orang lain. Di lain tempat, kabar mengejutkan datang dari asisten pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Maya mengaku putra dan supirnya telah dianiaya diduga oleh salah satu putra jenderal bintang 2. Lantas seperti apa kronologi yang dibeberkan Maya? Hari Kamis malam, saya memang menjamu tamu-tamu saya. Kita lagi pergi ke salah satu usahanya milik Bapak ya di Klub SCBD. Nah, kita memang bawa 2 mobil. Kebetulan mobil yang saya naiki adalah mobil merah. Satu lagi dinaiki anak saya dengan teman-temannya adalah mobil. Lalu kami pulang kurang lebih sekitar jam 2-an. Kebetulan karena kami tidur di hotel di daerah Kemang, saya jalan duluan dengan tamu saya beserta rekan-rekan saya. Dan anak saya karena membereskan bil dengan asisten saya, staf saya, mereka nyusul gitu pulangnya, ya kan. Nah, ketika saya sudah sampai di hotel kurang lebih sekitar setengah jam, saya dihubungi bahwa mereka dianiaya di depan Kemang. Gitu. Saya pikir ada kejadian di HSCBD dong. Nah, lalu saya telepon dengan manajer di sana, tidak ada kejadian gitu. Saya langsung telepon dengan Bapak, Pak minta tolong, ini ada kejadian bahwa anak saya dianiaya di depan Kemang. Nah, begitu saya telepon dan ternyata anak saya sebelum dia dianiaya, driver saya turun. Jadi ceritanya mereka tuh kan lewat depan karena memang arah hotel kita kan belok dari dekat sekali gitu kan. Mereka menyenggol mobil ini. Lalu driver saya turun, menegur, menanyakan, "Bang, abang mabuk ya?" gitu, "Mabuk ya?" gitu kan. Lalu driver saya maksudnya tuh menyadarkan beliau bahwa, "Bang, mabuk iya?" gitu, pegang ini dadanya. Nah, karena tidak terima, langsung ditepis lah. Itu driver saya, ada sesuai dengan rekamannya, dikejar driver saya dengan si pelaku. Lalu karena di dalam mobil itu cewek-cewek, nggak mungkin turun, asisten saya juga takut, akhirnya anak saya Iqbal turun untuk maksudnya melerai gitu. Kita sudah minta maaf gitu kalau salah paham, karena kita nggak tahu, kalau kami tidak dalam kondisi mabuk. Anak saya tidak mabuk, driver saya juga tidak mabuk. Di situ justru anak saya menyampaikan, "Om, udah Om, minta maaf, minta maaf." Ternyata begitu anak saya memeluk si oknum tersebut dari belakang, ceritanya tiba-tiba anak saya langsung ditarik oleh seseorang yang anak saya tidak tahu, langsung dicek lehernya, dan orang itu berkata, saya anak jenderal bintang 2, saya anak jenderal bintang 2 dan anak wali kota gitu. Nah, karena mendengar perihal gitu, anak saya juga ngerasa, "Ya Om, ampun gitu." Nah, tiba-tiba kejadiannya anak saya langsung dianiaya dengan orang-orang kulit hitam juga di situ, begitu ceritanya. Ya, jika benar kasus penganiayaan ini dilakukan salah satu putra jenderal bintang 2, kasus ini jelas akan mencoreng reputasi sang jenderal. Lantas benarkah akibat penganiayaan itu putra Maya mengalami luka berat? Benarkah Maya juga sudah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib? Anak saya rusuknya sakit, saya lagi mau ronsen dulu. Saya udah perintahkan untuk asisten saya ronsen karena awalnya dia bilang nggak apa-apa kok Bun, cuman bengap-bengap gitu. Tapi teman-temannya telepon saya tadi malam bahwa Iqbal tidak bisa makan, muntah-muntah. Kemudian dia upaya untuk bangun gitu. Saya suruh infus dulu dan kondisi Iqbal sekarang tuh nggak bisa normal gitu loh Mbak. Maksudnya tuh dia makan nggak bisa masuk, mana yang makan dia muntah lagi gitu. Dan driver saya kepala belakangnya itu sepertinya memar atau apa, itu kita lagi mau suruh scanning juga gitu. Jika Maya merupakan asisten dari Hotman Paris Hutapea, yang jelas pengacara kondang ini tak akan tinggal diam. Lantas pembelaan apa saja yang sudah dilakukan Hotman? Benarkah Hotman akan melakukan bantuan hukum?
Saya izinkan untuk berhubungan dengan saya langsung, namun sampai detik ini mereka belum ada menghubungi kami. Kemudian saya juga sudah informasikan kepada tim lawyer teman-teman saya di sana, rekan-rekan, untuk bantu ketika memang mereka ingin berjumpa, karena posisi saya di Medan, silakan mereka ketemu. Seperti itu, katanya mereka mau menyampaikan permintaan maaf. Cuma saya tetap tidak terima, mereka tidak melihat kondisi. Berarti kan mereka kalau dalam keadaan sadar, mereka melihat dong itu anak kecil loh. Maksudnya anak saya udah dewasa, tapi kan badannya kecil gitu loh Mbak. Gitu, harusnya mereka, ini anak jangan dianiaya dong gitu. Kenapa sih? Berarti kan mereka dalam kondisi mabuk. Mungkin kalau saat itu saya minta langsung tes urin, harusnya. Saya tunggu tim saya, Mbak Cesa dan Mbak Intan, untuk dampingi anak saya laporan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kita sudah masukkan laporan kemarin, Mbak. Saat kasus penganiayaan terhadap Putra Maya Romantir mencuat, kasus kisruh royalti antara pencipta lagu Mungkinkah, Endang dan Andre Taulani nampaknya mulai memasuki babak baru. Setelah sebelumnya Endang mensomasi Andre dan Stinky Reborn dengan tuntutan 35 miliar. Kini Endang kabarnya mundur dan meminta maaf serta mencabut tuntutannya. Lantas apa yang membuat Endang akhirnya meminta maaf? Stinky, kalau teman-teman lain mungkin ini ya silakan aja, tapi memang harus intinya adalah mungkin lebih ke izin dulu, karena kan sekarang itu udah ada aturan yang sudah berlaku. Kenapa banyak teman-teman musisi pengarang lagu, komposer yang mulai speak up, karena memang selama ini aturan itu peraturannya belum terlalu mateng ya. Baru sekarang ini teman-teman musisi yang pengarang lagu khususnya bisa berani untuk speak up, karena memang sekarang pun lagi masih masa penggodokan untuk peraturan itu, dan kita berani karena memang seharusnya sudah diterapkan. Endang sendiri awalnya mengaku jika somasi dilayangkan lantaran banyak mendapatkan dorongan dari sejawat musisi lainnya. Terlebih secara hukum ada aturan royalti yang tercantum dalam ketentuan hak kekayaan intelektual. Hak eksklusif pencipta itu untuk melindungi hak moral, hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait. Bukan hak untuk mengatur pembatasan larangan kepada pihak tertentu sesuai dengan keinginan individu. Sebagaimana telah disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, penerapan hak eksklusif harus tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau larangan itu tidak sesuai secara ius constitutum atau hukum positif yang diberlakukan, maka larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan konsekuensi hukumnya. Kubu Stinky Reborn yang diwakili salah satu personilnya, Irwan, sempat mengaku jika royalti dari setiap lagu untuk Endang sudah diberikan. Tapi tampaknya Endang mungkin merasa belum cukup. Disinyalir Endang juga melakukan somasi karena merasa terdepak atau tidak lagi dilibatkan dalam proses pembentukan Stinky Reborn. Gue udah dapat selalu. Yang gue baca tuh 250.000 tiap kali panggung. Enggak segitu, 500 sebenarnya sih. Gue kasih di Rustan cuma sekali doang karena gue kesel. Gimana ya? Jadi gini, biasanya 500.000. Terus di belakang dia ribet gitu. Kasih 2,5 aja. Oke. Tapi nggak ada berapa hari diminta lagi sama gue. Gue telepon yang biasa ngeluarin uang kan Edi nih. Kita kan udah punya bagian minta transfer lagi deh, 2,5 lagi. Tetap gope-gope juga keluar. Oke, tapi jadi 500.000 setiap kali manggung itu berdasarkan kesepakatan kah Mas? Iya. Udah sepakat sama Endang? Dia oke. Dia malu masalahnya apa? Itu yang gue nggak tahu. Nah, pokoknya tiap event itu kita fluktuasi. Satu lagu kita hargain ke Endang tuh 250.000. Cukup lah untuk ini doang kan. Dapat. Kalau dari KCI dan publisher kan malah lebih kecil lagi, cuma berapa ribu rupiah doang itu. Secara nominal memang itu jauh ya, menurut teman-teman itu boleh dibilang nggak layak gitu, untuk nilainya. Tapi kembali di sini saya tidak bicara tentang uang, bicara tentang hak dan moral, karena memang di situ ada hak yang harus saya terima. Udah amat bilang itu,
baru somasi 1, belum somasi 30 katanya gitu. Kalau dia tetap rese kayak begini ya kita akan cut yang jangan tutupnya nggak akan tetap pakai lagi. Jadi kita akan tetap bayar royalti kendang ya 1 lagu aja, lebih setengah lagi dapat lebih kecil dia nanti. Tapi Irwan punya alasan lain jika Endang selama ini passionnya sudah tak ada di Stinky. Stinky Reborn sendiri dan Andre Taulani merasa tak gentar ketika disomasi Endang, malah mereka mengaku siap meladeni tuntutan somasi. Lantas benarkah setelah terjadi permintaan maaf, kasus somasi royalti antara Endang dan Stinky Reborn ini berakhir? Jadi saya mau buat somasi dalam waktu dekat ya. Nah itu disegerakan untuk melaporkan ke Polda. Biar hukum tuh udah pasti dia kalah lah. Orang undang-undangnya belum ada gimana? Maksudnya kalau memang kita menyalahi undang-undang, kita pasti kan mikir juga kan. Undang-undang untuk kita membayar langsung ke pencipta memang belum ada, belum dibuat. Saya melihat bahwa apa yang dialami oleh teman-teman hari ini yang dilakukan oleh Endang, yang melakukan somasi terhadap Stinky maupun terhadap Andre Taulani adalah ya soal moral. Jadi moralnya adalah ketika ditegur begini, apakah Andre masih mau nyanyi lagu? Kalau Endang udah ngelarang Andre bawain lagu, ya kalau saran saya sih secara moral ya nggak usah dibawain. Agak sulit ngomongnya karena lagu itu kan jadi satu kesatuan. Dan yang kebetulan dulu waktu lagu Mungkinkah naik, kalau buat kita nih pencipta lagu tuh ada racunnya yang bikin enak sebelah mana gitu. Nah orang-orang saat itu bilang bagian saya itu yang memang bikin enak lagu Mungkinkah. Jadi kalau dipisahin gimana ya? Nanggung gitu. Ini bukan atraksi, bukan pula adegan sirkus. Tapi ini adegan real saat kedua gadis entah berada di desa mana tengah menyeberangi sungai tanpa jembatan dengan membawa serta kendaraan roda 2-nya. Uniknya mereka menyeberang sekaligus dengan motornya dengan menggunakan alat flying fox. Pejuang Noah. Jangan pakai gitu. Helmnya nyangkut, buka dulu helmku. Ya. Di dalam Gak usah loh, Dek. Bikin di depan itu. Pas jatuh, tercemplung nanti helm tuh. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my gosh. Ayo guys, semangat guys. Pejuang Noah guys. Pejuang Noah hebat. Negara udah maju gini masih ada yang kelihatan susah kayak gitu ya. Itulah kira-kira kalau tanggapan saya, pemerintahnya kurang tanggap menurut saya. Aksi ini jelas cukup mengerikan. Pasalnya bisa jadi ada resiko jatuh atau kendala lain dengan alat seadanya ini. Ya, kondisi miris ini belum diketahui keberadaannya di mana. Tapi video yang diposting itu tengah viral. Sebenarnya itu pas pertama ngeliat ya pasti terhibur juga ya, karena lucu, sebenarnya lucu tapi miris, antara lucu dan miris karena memang kok ternyata di beberapa daerah di Indonesia ya pembangunan atau fasilitasnya nggak memadai gitu. Itu kan penting itu jalanan. Jadi mudah-mudahan ya pertama ngeliat pasti lucu tapi miris juga. Semoga pemerintah setempat sih bisa memfasilitasi, apalagi itu jembatan penghubung jalan yang penting ya kalau gue lihat dari video-videonya itu ya. Jadi itu lumayan penting dan bahaya banget itu kalau sampai kenapa-napa. Ya, jadi itu ya paling menghibur tapi tetap jadi perhatian pemerintah sih. Itu. Resikonya tinggi. Saya sih nggak ngelihat ya itu dia nyebrangin kali sedalam apa atau apa.
Itu waduh, motor diangkat ya Tuhan. Kalau orangnya doang mungkin pakai kursi apa ada dudukannya gitu masih lebih enteng. Ini motor-motornya Pak, ngeri deh, ngeri banget. Ya ngeri gitu. Kalau saya ngelihat ke sana ya kalau bisa saya juga langsung bela-belain tuh ngomong gimana kayak patungan gitu. Kondisi ketertinggalan beberapa desa dengan model penyeberangan darurat ini jelas memprihatinkan. Sejatinya infrastruktur di desa-desa terutama jembatan penyeberangan sudah tersedia. Namun karena ketiadaan jembatan, sebagian warga nekat membuat jalan penyeberangan lewat alat flying fox. Lantas bagaimana selebriti melihat situasi ini? Yang benar ya itu tuh transportasi warga dari tempat sini ke tempat sini harus pakai. Itu sebenarnya ya artinya penduduk setempat tuh ya kepala apa ya kalau gitu ya, wali kota atau apa atau kelurahan kayaknya nggak concern ya. Itu penting banget untuk warga kesian, artinya kesian demi perkembangan kegiatan ya itu transportasi utama untuk kehidupan untuk masyarakat, cari duit segala macam. Saran saya sih sebenarnya dari pemerintah pusat juga hal-hal kayak gini, kalau melihat berita kayak gini cepet-cepet langsung masuk ke daerah itu, langsung aja. Itu jembatan seberapa sih untuk anggaran, artinya ya bela-belain lah. Sementara itu di Maluku ada kisah unik dari gen asli keturunan Maluku. Tak disangka, meski suami ini sama-sama keturunan Maluku, namun mereka memiliki anak dengan wajah bule. Tak hanya satu, tapi ketiga anaknya memiliki wajah bule. Takjuban itu dirasakan sang ayah dan ibu. Ini mari bule. Ini bule 3 orang yang kemarin itu. Ini kakak, adik, ini bayi. Asli. Ini nyata ini. Mama, bapak orang Maluku asli, anak bule. Memang Atau mungkin orang tuanya mesti kayak nenek kakeknya ada yang bule juga kah gitu kan, gak tau kan, ada juga gitu kan anaknya katanya mungkin orang Indonesia banget, masih bagian Maluku gitu kan, terus habis itu baru turun lagi ke anaknya karena mungkin neneknya tuh dari negara mana gitu mungkin kali ya, bisa jadi gitu sih. Dalam serentak, warganet pun melihat dari keajaiban genetika ini. Lantas bagaimana reaksi selebriti melihat fenomena unik? Di mana ayah dan ibunya lahir dan besar di Maluku, sementara putra-putrinya memiliki penampakan wajah bule. Sejujurnya kaget dan amazed banget gitu, memang keajaiban dunia dan memang gimana ya, kalau udah Tuhan yang buat kayak gitu emang gak ada yang bisa rubah gitu. Kalau memang jalannya kayak gitu ya jalannya akan kayak gitu. Motivasi juga buat aku, maksudnya kayak segala sesuatunya memang udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu, maksudnya sama Tuhan yang ada gitu. Buat aku pribadi, aku semakin belajar jadi apa-apanya ya serahkan aja ke Tuhan karena semuanya memang sudah diatur. Contohnya kayak itu gitu. Ngeliatnya sebenarnya lucu, cuman ya mungkin memang jalannya seperti itu kali ya, kaget juga, amazed juga, cuman semoga anaknya semua sehat-sehat dan orang tuanya juga sehat. Aku baru pertama kali denger sih jujur, lucu sih sebenarnya, cuman jadi agak aneh juga karena agak nggak masuk di akal gitu loh, kok bisa gitu kan, orang tuanya orang Maluku ya, Maluku terus anaknya bule-bule gitu semuanya, ya lucu aja sih mungkin gitu. Aku nggak pernah dengar hal-hal itu, aku baru tahu sekarang, baru dengar sekarang. Saat kebahagiaan tampak mewarnai keluarga pasangan suami istri di Maluku atas lahirnya bayi berpenampilan bule, di Jakarta, kabar mengejutkan datang dari Kiki Saputri, komika yang baru saja mengumumkan kehamilannya, kemarin dikabarkan pingsan saat menjalani pemeriksaan kandungan. Lantas apa yang membuat Kiki pingsan? Ya, hingga kemarin Kiki memang mengaku kelelahan dan kabarnya mengalami gula rendah. Faktor keletihan itulah yang membuat Kiki pingsan saat hendak menjalani check up kandungan. Ya, Kiki sendiri memang saat mengidamkan lahirnya seorang bayi dari pernikahannya dengan pengusaha Muhammad Hairi. Bahkan sejak mengetahui jika sang istri hamil, Muhammad Hairi kabarnya lebih protektif menjaga Kiki.
Lantas benarkah setelah kejadian sang istri pingsan, Khairi akan membatasi sang istri untuk mengisi acara? Sebenarnya dari sebelum hamil, dari akad nikah tuh aku udah kurang-kurangin pekerjaan. Sebenarnya cuma habisnya satu hari bisa 4 tempat gitu. Kalau pas sebelum hamil tuh udah cari 2 tempat, paling maksimal 3 lah kalau emang pepet banget duitnya banyak ya, kayak lumayan nih. Gue di pas hamil nih. Udah mulai kurangin kegiatan. Iya, udah mulai mantau sih kayak, udah deh, ini nggak usah deh, yang ini. Kecapean juga kan, masih udah Usianya udah berapa bulan? Masuk 7 minggu kata dokter. Kalau rujak sebenarnya rujak, jadi belum ngidamnya gimana banget. Cuma beberapa makanan kayak kalau dulu kan apa aja kita makan ya, kalau satu kayak lebih nggak mau gitu. Terus bahkan misalnya kayak hal yang dulu aku nggak terlalu suka, sekarang jadi suka. Turun dikit. Iya, kalau kemarin udah rujak, bawa sekarang. Sekarang bawa. Itu bukan ya? Nah, tuh bawa bumbu rujak buatan mamaku tuh. Nah, ini digadein aja nih. Nah, ini buahnya ini nih. Tuh, gitu. Jambu. Sama sekarang kalau tidur harus diketek suami. Kenapa tuh? Kasih biar dia nggak kemana-mana aja. Alasan aja gue.